Jadi teman-teman, orang tua yang penuh kasih sayang dan pembelajar, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengukuhkan peran ayah dalam pengasuhan. Sebagai pilar kedua dari 7 pilar membangun anak tangguh di era digital. Kenapa sih kita perlu bicara soal ayah? Panjang sekali ceritanya dan banyak sekali pengalaman kami selama belasan tahun bergerak di bidang parenting ini. Sebetulnya di era digital seperti ini, peran ayah sangat signifikan. Tapi dari pengalaman kami justru hilangnya peran ayah ini yang membuat anak benar-benar menjadi tidak tangguh. Contohnya, banyak sekali anak-anak yang ternyata kecanduan pada berbagai hal dari internet, games, pornografi, dan lain sebagainya. Kalau ditilik ke belakang, itu adalah mereka yang sebetulnya kurang dapat perhatian ayahnya dengan benar. Oleh sebab itulah kita balik lagi untuk ngomongin peran ayah. Bisa nggak anak lahir tanpa ayah? Jadi sebetulnya ditentukan Allah pertama sekali untuk punya anak adalah ayah kan ya. Jadi ayah itu lelaki pilihan. Dipilih Allah untuk punya anak. Alangkah istimewanya ayah ya. Kalau ayah bisa punya seorang anak. Jadi ya, itu dulu yang ayah rasakan. Bahwa ayah ya, lelaki pilihan. Ayah lelaki istimewa. Berapa banyak ya laki-laki lain? Gak dapat jodoh. Kawin bertahun-tahun gak punya anak. Ya kan, usaha kiri kanan. Tapi belum tentu dia dapat karena dia bukan lelaki yang dipilih Allah. Memang soal anak bukan soal biasa. Dia betul-betul bukti kekuasaan Allah. Karena Allah mengatakan ada engkau yang aku beri keturunan. Anak laki-laki saja, ada yang perempuan saja, ada yang laki dan perempuan, dan ada yang tidak aku beri keturunan. Bukankah engkau ayah lelaki pilihan? Nah, jadi sekarang ini kita mau berbicara bahwa sebetulnya pada ayahlah dititipkan benih itu kan ya. Tidak ada kehamilan tanpa ayah. Oleh karena itu ya, ayahlah yang menjadi pemimpin dalam keluarga. Seorang teman saya, Mu'tamimul Ula, mengatakan bahwa ayah adalah penentu GBHK, yaitu garis-garis besar haluan keluarga. Jadi ayah mau bawa kemana ya? Bentukannya keluarga ayah mau kayak apa dan ayah mau bawa kemana, semuanya terpulang kepada ayah. Jadi ayah, bentuk keluarga yang seperti apa yang ayah inginkan? Kalau diumpamakan pada gelas, bentuk seperti ini kah? Atau bentuk yang seperti ini? Yang mana yang ayah mau? Bentukan inilah yang menjadi kerangka bangunan dari keluarga ayah. Kemudian ibu akan menuangkan cinta, perhatian dan kasih sayang tentunya bersama ayah. Sehingga anak itu akan mengikuti bagaimana bentukan keluarga yang sudah ayah tentukan. Kalau bentuk keluarganya seperti ini, maka anaknya akan seperti ini. Dan begitu seterusnya. Ayah jadi diperlukan 2 orang. Ayah dan ibu dalam membentuk, membesarkan, dan mengasuh kedua anaknya. Bayangkan kalau salah satu tidak hadir secara fisik, psikologis, maupun spiritual. Tapi kita akan bicarakan bagaimana kalau takdir menentukannya lain berikutnya. Teman-teman sekalian, ketika kita bicara tentang kesiapan menjadi orang tua, kita telah membahas bahwa penciptaan manusia oleh Allah tidak lain adalah untuk menjadikan penyembah Allah. Illa liya'bud. Jadi, banyak sekali contoh di dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Adam terus-menerus menasihati anaknya dan menghadapi keangkuhan mereka. Sampai terjadi pertumpahan darah. Bagaimana Nabi Nuh menghimbau anaknya untuk naik ke perahunya karena Allah. Dan bagaimana kita belajar Nabi Ibrahim yang walaupun dengan kekurangan waktunya, beliau mengajarkan anaknya bagaimana takwa kepada Allah dan terbukti telah melahirkan anak-anak yang soleh. Seperti Ismail dan Ishak yang kedua-duanya Nabi.
Kemudian Nabi Yakub yang bertanya kepada anaknya di ujung hayatnya, apa yang akan engkau lakukan sepeninggalku? Nabi Zakaria sebagai walinya Maryam mendidik ketauhidan. Luqman yang namanya dicantumkan menjadi ayat dalam Al-Quran, memberikan berbagai macam wasiat menyangkut akidah, syariah, dan akhlak manusia. Dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang walaupun tidak berayah sejak dalam kandungan, tapi beliau mempunyai seorang kakek. Dan setelah kakeknya meninggal pun punya seorang paman yang mengasuh beliau sehingga menjadi pribadi tauladan yang tangguh, mandiri, ayah dan kakek yang luar biasa. Semua adalah pelajaran yang besar dan pelajaran yang baik, khazanah ilmu bagi kita dalam mengasuh anak-anak kita. Berbagai penelitian yang dilakukan mengenai peran ayah menunjukkan bahwa ayah yang terlibat, penuh kasih sayang dan berinteraksi cukup dengan anak-anaknya akan menghasilkan anak-anak yang lebih pintar, lebih sehat fisik dan mentalnya, lebih mudah menyesuaikan diri, ya lebih mudah tumbuh menjadi orang yang lebih pengasih, sukses di sekolah, dan jauh lebih berani di luar hubungan ibu dan anak, lebih percaya diri dan mudah beradaptasi. Saya mau contohkan sedikit buat ayah ya ayah. Waktu ayah mengajarkan anak naik sepeda, ayah pegangnya bagaimana ya? Di depan apa di belakang? Di belakang kan ya? Ya. Terus kalau anak pedanya goyang-goyang, ayah bilang gimana ya? Udah nggak apa-apa, jatuh-jatuh sedikit, ya kan ya? Kalau kami ya sebagai ibu ngajarin anak naik sepeda, kami pegangnya di setang. Ya, kami takut, ya kan? Kalau ayah kan suka ngangkat tangan anak atau dudukin anak begini kan, kami akan bilang bagaimana? Ya patah tuh, ya patah, tulang belakangnya gitu kan? Ayah mah tenang aja. Itulah ya mengapa dengan ayah, anak-anak sesuai dengan hasil penelitian tadi akan menjadi lebih berani, mandiri, percaya diri. Karena siapa ya? Jadi ya, kita bicara sekarang tentang kewenangan ayah ya. Ayah kan tadi penentu GBHK, seperti bentukan keluarga yang tadi pakai gelas. Yang kedua ya, ayah menentukan kebijakan dan peraturan. Misalnya ya, gini ya. Nah, ayah ingin kamu sekolah negeri. Oke. Ayah ingin kamu nak jadi dokter, kalau bisa double dokter. Sekarang nak, apa yang bisa ayah bantu? Ya, hidup harus teratur. Ada waktu-waktunya. Sampai situ jelas nak? Ayah tidak tuntut kamu selalu juara satu. Setelah itu ayah akan melakukan pembimbingan karena ayah bertanya apa yang bisa ayah bantu. Ayah mengontrolnya. Tentu pelaksana hari-harinya adalah ibu. Maka kan sering disebutkan bahwa al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah guru. Wa abu mudiruha, ayah kepala sekolah ya. Jadi ayah yang nentuin kebijakan. Mau bagaimana sekolah ini peraturan-peraturannya, ya kan, pelaksanaannya. Lalu kemudian nanti bagaimana hasilnya, lalu dievaluasi lagi dengan tes, ya kan ya. Ayah silakan mau mengevaluasinya kapan? Per anak kah atau bareng-bareng semuanya? Per anak bisa pada ulang tahun perkawinan ayah, ulang tahun anak, ya. Anak yang kedua lebaran, anak yang ketiga puasa. Terserah, tapi ya seperti perusahaan ya. Ada perencanaannya, ya kan ada meeting akhir tahun kan ya untuk menentukan target tahun depan. Kemudian dijalankan, kemudian dievaluasi, kemudian dibuat perencanaan kembali. Jadi kalau orang bilang, oh keluarga mesti dibikin seperti perusahaan, iya. Bosnya siapa? Kepala sekolahnya siapa? Ayah ya. Jadi dari sini ayah bisa merefleksi. Bagaimana ya perencanaan tahun depan bagi anak-anak kita di era digital ini? Apa saja yang sudah ayah rencanakan, yang sudah dilaksanakan, sudah dikontrol belum, sudah dievaluasi, dan apa kita rencanakan kembali di tahun depan. Jadi ya, dari berbagai sumber, ayahlah yang mempunyai kewajiban untuk menyediakan 4 hal. Keuangan, ya kan ya, untuk semua keperluan keluarga, rumah, pakaian, dan makanan. Semuanya ya seharusnya dengan rezeki yang halal dan patut. Patut ditinggali, patut dipakai, patut dimakan, semuanya serba patut ya. Dan untuk itu menyelenggarakan masalah pengasuhan ini tentunya membutuhkan training. Ibu, ayah perlu training juga. Karena ayah juga harus sebagai pendidik dan memantaunya.
Ayah juga harus memperhatikan keselamatan keimanan anak, keselamatan dirinya, keselamatan emosinya, dan keselamatan seluruh hidupnya. Oleh sebab itu ya, bukan hanya kewajiban. Ayah-ayah juga punya hak, ya. Hak ayah untuk dicintai, dihargai, dihormati, diperdulikan oleh seluruh anggota keluarga dan selalu dipercaya. Untuk itu ya, ayah harus membuktikan bahwa ayah berhak atas semua yang kita sebutkan tadi itu. Nah, sekarang ya, kita mau berbicara tentang kalau ayah tidak terlibat. Ini kita mengacu kepada studi yang dilakukan oleh Henry Biller. Yang menarik dari studi Henry Biller ini adalah karena dia meneliti kontak ayah anak. Nah, ternyata di Amerika, studi yang dilakukan Henry Biller menunjukkan bahwa kontak ayah anak setiap hari itu kurang dari 20 menit. Search of Institute Minneapolis menunjukkan hasil yang lain. Dia meneliti bagaimana kontak ayah anak dari kelas 6 sampai kelas 12. Ternyata sepanjang bulan rata-rata kontak ayah anak itu hanya 10 menit juga. Sekarang bagaimana kontak ayah dengan anak-anak ayah ya? Saya boleh nggak contohin sedikit? Nih ya, ibu pagi-pagi udah bolak-balik ke kamarnya. Bangun, mama bilang mau sekolah apa enggak sih? Astagfirullahaladzim ya. Dari tadi mama udah bangun-bangun kamu nggak bangun-bangun juga. Dengerin ya, antar mobil jemput, nanti mobil antar jemput datang. Kamu belum bangun-bangun juga. Enggak sekolah ya, nggak ada yang nganterin. Tuh ya. Habis itu kamar mandi, mandi cepetan ya Allah. Dari tadi mandi situ kok kagak bangun, nggak keluar-keluar sih gitu ya. Ke kamar kontrol makan. Ayah tenang-tenang duduk di meja makan. Ayah nyapanya gimana ya? Sudah salat? Barang-barang udah cukup. Jadi ikut ayah apa enggak? Ayo, berapa menit ya ngomong begitu ya. Terus nggak ngomong lagi kan ya? Yang ngomong ntar anaknya kadang-kadang. Ayah ngomong segitu-gitu pendek kan ya? Oke ya, total pagi berapa menit ya? 2 menit kan ya? Paling banyak 3 menit deh ya. Sepanjang hari enggak ketemu. Sore kalau ayah pulang kadang-kadang anak udah tidur. Ya kan? Kapan ayah ngomongnya? Kalau ngomong lagi ayah bilang apa? Udah belajar apa belum? Ada PR enggak? Dengerin ya nak. Kamu tugasnya belajar, sholat, ngaji, bantu mama. Faham? Ayah cari uang untuk memenuhi semuanya. Berapa menit tuh ya kalau ngomong begitu? Jadi kalau dijumlah pagi tadi ya sama sore ini, berapa ya per hari? Gak nyampe 10 menit kan? Nah, bagaimana ya tadi memenuhi semua ya kewajiban dan kewenangan ayah tadi itu? Satu studi lagi yang menarik sekali, yang ada kaitannya dengan ketangguhan anak di era digital. Ini adalah tesis sahabat saya, Diah Karisi Makarim, yang mengambil magisternya di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Ya, topik daripada tesis itu adalah kebebasan melakukan seks dan hubungan dengan ayah. Ternyata ya, anak-anak laki-laki ayah yang kurang mendapatkan kehadiran ayahnya secara fisik, psikis, dan spiritual, itu akan membuat anak laki-laki ayah ya, 1 nakal, 2 agresi, 3 ayah mudah kena narkoba, 4 ya gampang melakukan seks bebas. Kalau anak perempuan ayah ya, lebih mudah depresi, lalu baru seks bebas. Jadi ya, sungguh ayah sangat dibutuhkan secara signifikan dalam pengasuhan agar anak tangguh di era digital. Kenapa ya? Seperti bejana berhubungan ya. Diisi di sini harus diisi di sini. Lagi pula ya, anak kita ya membutuhkan otak kiri ayah yang ngomong pendek-pendek itu. Ayah kan kalau sebelum ngomong kan ayah menentukan dulu tujuannya kan ya. Dan ayah bicaranya langsung sesuai dengan tujuan itu. Kalau kami ya ibu-ibu, pertama, otak kami lebih kuat ke otak kanan. Kata-kata kami persediaannya lebih banyak ya, 20.000. Ayah cuma 7.000. Makanya ayah hemat-hemat kan ya. Jadi kalau kami ngomong panjang, kayak tadi itu kayak ngebangunin anak. Coba kalau ayah datang ke kamar, ayah bilang apa ya? Bangun. Sekolah apa enggak? Iya, bener kan? Oke. Jadi anak kita membutuhkan konten-konten, pesan-pesan yang disampaikan dengan otak kiri. Kayak tadi itu, ayah mau kamu jadi dokter. Kalau bisa double dokter. Ya, tapi sekolah harus negeri. Karena ayah pegawai negeri. Kalau kamu sekolah di tempat lain, kamu suruh ayah korupsi.
Jadi anak belajar. Apa yang bisa ayah bantu? Pendek-pendek, nancep ya. Anaknya udah selesai S1, udah kawin, udah punya anak sesuai dengan harapan ayah, tiba-tiba dia ngambil S2. Kita tanya, loh bagaimana sih kamu kan punya anak kecil masih ambil S2? Mah, dulu kan mah, waktu aku masih SMP, ayah bilang, ayah pengen aku jadi dokter. Mas, sekarang ayah 56 tahun. Kalaupun ayah nggak bisa menyaksikan aku jadi dokter, minimal aku ingin menunjukkan kepada ayah mah bahwa aku bisa master. Begitu ya, kata-kata ayah yang pendek-pendek dan tegas itu menghunjam dalam jiwa anak ayah ya. Bicara kepada anak, dekaplah ya. Berikanlah validasi dengan 3P. 1, terima ya anak ayah apa adanya. Kan kita tidak bisa milih anak seperti apa. Dia kan terberikan Yahya seperti itu. Tapi dia amanah ya. Seperti kita bicarakan pada kesiapan orang tua yang lalu. Kedua ya, hargai apa saja yang dia bisa lakukan sesuai dengan keunikan dan kemampuannya. Ketiga, jangan pelit sama pujian ya. Pujilah anak ayah sepatutnya. Dengan 3 hal ini ya, anak ayah merasa berharga. Dia, keberhasilan ayah bukan pada harta yang ayah kumpulkan. Pangkat ayah yang tinggi yang harus dibanggakan, bukan ya. Keberhasilan ayah adalah apabila anak ayah mengatakan kepada ayah, ayah kalau aku besar nanti, aku ingin seperti ayah. Dan ketika saya bertanya pada anak perempuan saya, apa yang dia inginkan dalam hidupnya? Dia bilang, aku pengen cari suami mah. Kalau bisa, kurang lebih seperti ayahku. Menurut kami, ayah itu jauh lebih berharga dari semua harta yang ayah kumpulkan dengan kesibukan ayah. Karena kami mendapatkan data bahwa banyak sekali ayah tidak sempat bicara pada anak-anaknya karena dia sibuk bekerja dan tidak punya waktu karena itu. Lalu ayah juga tidak bicara pada anaknya karena dulu ayahnya juga diam. Ayah tidak bicara pada anaknya karena nggak tahu bagaimana memulainya. Tapi kalau ayah mengingat bahwa ayahlah penanggung jawab utama dan ayah adalah pemimpin dan ayah akan ditanya tentang kepemimpinan ayah. Dan ya, panasnya kulit ditetesin cairan timah. Ayah akan menanggalkan semua itu. Ayah menanggalkan ayah yang diam. Ayah menanggalkan waktu yang tidak ada. Ayah akan atasi dengan mencari kiat bagaimana ayah bisa bicara dengan anak ayah. Ayah akan menjadi ayah hebat. Kami percaya ayah adalah ayah yang hebat. Kalau ayah memenuhi semua fungsi itu ya, kami tidak khawatir anak kita tidak tangguh di era digital. Dan tidak akan kami sebutkan lagi, Indonesia is a fatherless country. Negara yang tidak berayah karena ayah ada tapi ayah tiada. Selamat berjuang ayah, menjadi ayah hebat, ayah yang kami cintai, ayah masa depan Indonesia. Nah, sekarang bagaimana kalau takdir menentukan lain? Terpaksa tidak berayah karena perceraian di dunia atau perceraian untuk selamanya. Berarti ibu lah yang harus di depan. Ibu menjadi ayah juga, menjadi ibu juga. I love you ibu. Pertama bu, jangan lupa bahwa anak kita dijadikan hamba Allah yang takwa. Itu dulu diutamakan. Ini dulu yang ibu prioritaskan. Karena kalau dia udah takwa, dia pegang Quran dalam dirinya bu. Kita jadi tidak perlu terlalu cemas terhadap macam-macam hal. Ibadahnya baik, akhlaknya mulia. Sekarang caranya bu, dari penelitian menunjukkan kata-kata itulah bu yang suka menyakitkan hati. Oleh sebab itu, sebagai orang tua tunggal, saya menghimbau ibu untuk berhati-hati dalam berkata. Saya menemui 7 penjahat anak bu.
yang melakukan kejahatan luar biasa. Di penjara anak. Bu, ketujuh-tujuhnya itu punya dendam sama ibunya. Jadi bagaimana pesan sampai kalau kita menggunakan kata-kata yang tidak baik? Satu, saran saya adalah bicaralah pendek-pendek pada anak-anak sampai remaja. Jangan panjang-panjang. Yang kedua, pakai 2 telinga, Bu, lebih banyak dari 1 mulut. Yang ketiga, selalu terka dulu perasaan. Baca bahasa tubuh, terka perasaan. Contohnya ya, Bu. Kenapa, Nak? Kelihatannya kamu capek sekali ya. Ya Allah, kesel banget. Oh gitu. Ya ampun, gak enaknya. Nah, kalau ibu rasa ingin memberikan nasihat di situ, gigit Bu, lidahnya gigit. Ya, ntar sore Kak, 30 menit lagi Kak ya. Jangan mengatakan bahwa menasihati tidak boleh, menasihati wajib. Tapi tidak dilakukan pada saat emosi lagi bermasalah. Keempat, Bu, apabila di atas 7 tahun, anak mulai diajarkan ya untuk memahami dan mengerti kondisi ini. Ya, tidak semuanya berjalan yang seperti kita inginkan, yang kita inginkan tidak kita dapat. Jadi, kalaulah bercerai, bercerailah baik-baik. Jangan dipisahkan anak dengan ayahnya. Yang bercerai itu ibu dengan anaknya, tapi tidak bercerai ayah dengan anaknya. Sebab ayah ini tetap membutuhkan figur ayah. Yang penting, Bu, dalam semua masalah ini, kata kuncinya geser. Geser, Bu, jangan melihat dari sini saja, lihat dari sini, lihat dari sini, ya. Tidak mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah, gitu kan, Bu? Maka bijaklah menjadi ibu dan menjadi ayah sekaligus. Satu kuncinya, bayangkan anak Anda nanti akan jadi apa? Teruslah berusaha, Bu. Berdoa pada Allah, insya Allah kesampaian. Percaya deh. Allah tidak pernah bersalah dengan janjinya.